Negosiasi warga desa dan kepala desa. Penolakan tambang tanah liat yang mengancam lingkungan. Konteks. Sebuah perusahaan berencana membuka tambang tanah liat di area perbukitan dekat desa. Banyak warga khawatir akan kerusakan lingkungan seperti longsor, berkurangnya sumber air, polusi debu, serta rusaknya lahan pertanian. Perwakilan warga datang untuk bernegosiasi dengan kepala desa di balai desa. Tokoh, Pak Lurah atau Kepala Desa, Pak Ahmad atau Ketua RT sebagai perwakilan warga, Bu Siti sebagai wakil kelompok ibu-ibu dan petani, dan Pak Joko sebagai tokoh pemuda desa. Assalamualaikum Bapak Ibu. Terima kasih sudah datang ke Balai Desa. Saya dengar Bapak Ahmad ingin menyampaikan keberatan warga soal rencana tambang tanah liat, ya? Waalaikumsalam Pak Lurah. Betul. Kami mewakili warga datang untuk membicarakan rencana pembukaan tambang tanah liat di bukit sebelah utara desa. Banyak warga merasa khawatir dan ingin menyampaikan penolakan kami secara langsung. Baik, silakan disampaikan. Tapi sebelum itu, saya jelaskan sedikit. Perusahaan yang datang menawarkan pembukaan tambang ini mengklaim bisa membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan desa. Itu sebabnya kami mempertimbangkan rencana ini. Pak Lurah, kami paham soal janji lapangan kerja. Tapi lokasi yang akan ditambang itu dekat dengan kebun dan mata air yang selama ini jadi sumber air bersih warga. Kalau tanah di situ dikeruk, kami takut mata air kering, kebun rusak, dan saat hujan bisa terjadi longsor. Selain itu, jalan desa akan dilewati truk-truk besar pengangkut tanah liat. Sudah bisa dibayangkan debu, kebisingan, dan risiko kecelakaan untuk anak-anak yang lewat ke sekolah. Pak, jalan saja sekarang sudah sempit dan banyak yang rusak. Kekhawatiran itu bisa dipahami. Tapi perusahaan bilang mereka punya izin dari kabupaten dan siap melakukan reklamasi setelah penambangan selesai, serta membangun jalan alternatif. Mereka juga menjanjikan dana CSR untuk desa. Justru itu, Pak. Kami warga tidak pernah diajak bicara sejak awal. Tahu-tahu sudah ada rencana tambang. Soal izin, kami juga belum melihat secara jelas AMDAL atau kajian lingkungan yang menyebut dampaknya bagi desa kita. Selama ini, kami mendengar banyak kasus di daerah lain. Tambang beroperasi sebentar, setelah itu meninggalkan lubang dan kerusakan. Warga yang menanggung akibatnya. Bagi kami para petani, tanah di sekitar bukit itu bukan cuma tanah kosong, Pak. Itu tempat kami menanam, tempat air meresap, dan menjadi pelindung saat hujan besar. Kalau itu hilang, bukan hanya lahan yang hilang, tapi juga sumber penghidupan. Saya mengerti perasaan Bapak Ibu. Di sisi lain, sebagai kepala desa, saya juga memikirkan pembangunan, perbaikan jalan, balai desa, bantuan untuk warga kurang mampu. Perusahaan menjanjikan bagi hasil dan bantuan infrastruktur. Kalau kita tolak mentah-mentah, kesempatan itu bisa hilang. Pak Lurah, kami tidak anti pembangunan, tapi kami ingin pembangunan yang tidak merusak. Kalau lingkungan rusak, yang rugi bukan cuma kami, tapi juga generasi anak cucu. Jalan dan balai desa bisa dibangun dengan cara lain, tapi mata air yang rusak tidak bisa kembali begitu saja. Karena itu, kami mengajukan beberapa poin, Pak. Warga menolak tambang tanah liat di lokasi yang dekat dengan pemukiman, kebun, dan mata air. Jika pemerintah desa tetap mempertimbangkan, kami minta dilakukan dulu musyawarah desa terbuka yang melibatkan seluruh warga, bukan hanya perangkat desa dan perusahaan. Kami minta ada kajian lingkungan independen, AMDAL atau setidaknya kajian cepat, yang hasilnya disampaikan secara transparan kepada warga. Jika kajian menunjukkan risiko tinggi longsor dan kerusakan sumber air, kami minta pemerintah desa tegas menolak. Usulan ini cukup tegas. Kalau desa menolak, sementara pihak kabupaten sudah memberi lampu hijau, posisi kita juga serba sulit. Bisa jadi kita dituduh menghambat investasi. Justru itu, Pak. Kalau desa punya sikap resmi berdasarkan aspirasi warga dan kajian lingkungan, itu bisa jadi dasar kuat untuk menyampaikan keberatan ke kabupaten. Kami tidak ingin konflik, hanya ingin hak kami atas lingkungan yang sehat dihargai. Apalagi sekarang isu lingkungan sudah banyak disorot. Pemerintah kabupaten pun tentu tidak ingin disalahkan kalau terjadi bencana karena memaksakan tambang di daerah rawan. Baik, saya mulai melihat arah pembicaraan.
Apakah ada kemungkinan warga menerima tambang dengan syarat-syarat tertentu? Misalnya lokasi digeser lebih jauh, ada jaminan kuat soal reklamasi, kompensasi, dan sebagainya. Untuk lokasi yang sekarang, yang dekat dengan sumber air dan kebun, sikap warga tegas menolak, Pak. Kalau ada wacana lokasi lain yang secara ekologis lebih aman dan sudah dikaji, tentu perlu pembicaraan baru dan kajian ulang. Tapi jangan di bukit yang jadi benteng desa kita sekarang. Kalau boleh memilih, kami lebih mendukung program lain yang lebih ramah lingkungan, pengembangan pertanian, wisata desa, atau UMKM. Tambang itu manfaatnya sementara, risikonya lama. Baik, jadi sikap warga adalah menolak tambang di lokasi yang direncanakan sekarang dan meminta musyawarah serta kajian lingkungan sebelum ada keputusan apapun. Betul begitu? Betul, Pak. Dan kami mohon Pak Lurah benar-benar mewakili suara warga ketika berkomunikasi dengan pihak perusahaan maupun pemerintah di atas. Baik, saya hargai cara Bapak Ibu menyampaikan aspirasi dengan tertib. Begini usulan saya sebagai jalan tengah. Pemerintah desa akan menunda sementara segala bentuk persetujuan terhadap tambang tanah liat di lokasi itu. Kita akan mengadakan musyawarah desa terbuka pekan depan, mengundang perwakilan warga, BPD, dan bila memungkinkan perwakilan perusahaan untuk mendengar langsung. Saya akan meminta dokumen kajian lingkungan dari perusahaan dan, jika bisa, meminta bantuan pendamping dari universitas atau LSM lingkungan untuk menilai dampaknya. Hasil musyawarah dan kajian akan dijadikan dasar sikap resmi desa yang kemudian akan saya bawa ke kecamatan dan kabupaten. Kalau begitu, selama proses itu berlangsung, kami berharap tidak ada aktivitas awal seperti pengukuran, pembukaan jalan, atau penggalian, Pak. Ya, selama belum ada keputusan bersama, saya akan minta agar perusahaan tidak melakukan aktivitas fisik apapun di lapangan. Kalau memang itu komitmennya, kami merasa sedikit tenang, Pak. Warga akan datang ke musyawarah dan menyampaikan pendapat dengan tertib. Terima kasih, Pak Lurah. Kami akan bantu menginformasikan ke warga soal rencana musyawarah. Harapan kami, suara warga didengar sungguh-sungguh dan keputusan akhir tidak mengorbankan lingkungan. Sama-sama. Saya juga tidak ingin desa ini rusak. Tugas kita bersama adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Semoga kita bisa menemukan jalan terbaik. Pertemuan ditutup dengan kesepakatan untuk mengadakan musyawarah desa terbuka dan menunda segala aktivitas tambang sampai ada keputusan bersama.